Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alipia Ramadhani dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membahas tentang gerakan mahasiswa pada tahun 1998. Nah, adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua peristiwa tragedi Trisakti, yang ketiga latar belakang dan penyebab tragedi Trisakti, yang keempat kejatuhan Soeharto, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang. Pada bulan Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerpa kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Pada bulan April 1998, ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia setelah masa bakti tahun 1993 sampai 1998, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dengan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Pada demonstrasi-demonstrasi ini, mahasiswa menerima kekerasan fisik karena dianggap akan menimbulkan gangguan. Peristiwa tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang tengah berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden pada tanggal 12 Mei 1998. Mahasiswa korban tragedi Trisakti berjumlah 4 korban jiwa, yaitu Elang Mulia Lesmana dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Arsitektur, Hafidin Royan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Teknik Sipil, Heri Hartanto dari Fakultas Teknik Industri, dan Hendriawan Si dari Fakultas Ekonomi. Keempat mahasiswa Universitas Trisakti tersebut tewas ditembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di kepala, tenggorokan, dan dada. Keempatnya kemudian dianggap sebagai pahlawan reformasi. Latar belakang dan penyebab tragedi Trisakti. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, salah satu gedung utama MPR DPR Republik Indonesia di Jakarta. Termasuk diantaranya adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada awal 1998 yang dipengaruhi krisis finansial Asia 1997 sampai 1999. Para mahasiswa melakukan aksi damai dengan berjalan dari kampus Trisakti ke Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun, aksi mereka dihambat blokade Polri dan militer. Beberapa mahasiswa lalu mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Mahasiswa pun akhirnya bergerak mundur pada pukul 17.15 seiring aparat keamanan bergerak maju. Aparat keamanan lalu menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Kerumunan mahasiswa yang panik lalu berpencar, sebagian besar berlindung di kawasan Universitas Trisakti. Di saat itu, aparat keamanan terus melakukan penembakan. 3 mahasiswa dipastikan tewas pada pukul 20.00 dan 1 orang kritis. Untuk memperingati peristiwa tragedi Trisakti tersebut, Museum Tragedi 12 Mei 1998 lalu dibangun di lobi gedung kampus A Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Kejatuhan Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden sehingga posisinya digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie yang sebelumnya adalah wakil presiden. Mundurnya Soeharto menandai terwujudnya salah satu agenda reformasi. Pada dasarnya, penyebab terjadinya gerakan mahasiswa 1998 adalah tuntutan adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai 6 agenda reformasi tahun 1998. Isi 6 agenda reformasi 1998 adalah 1. Mengadili Soeharto dan para pengikutnya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Otonomi daerah seluas-luasnya. 4. Menghapus dui fungsi ABRI. 5. Hapuskan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang terakhir, menegakkan supremasi hukum. Kesimpulan, Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun, yakni sejak Surat Perintah Presiden Republik Indonesia dikeluarkan tahun 1966. Kemudian, pada bulan Mei 1998, ia berhasil dilengsarkan karena dinilai kepemimpinannya selama ini banyak menggunakan praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Setelah saya membahas tentang gerakan mahasiswa pada tahun 1998, dari peristiwa tersebut, apakah mahasiswa layak disebut sebagai agen perubahan? Jawabannya iya, karena pada tahun 1998, mahasiswa membawa Indonesia memasuki masa reformasi. Masyarakat Indonesia menginginkan pemerintahan yang pro-demokrasi, presiden yang dipilih oleh rakyat langsung. Pada masa itu, gerakan mahasiswa berada di puncaknya karena berhasil menumbangkan kepemimpinan Presiden Soeharto setelah puluhan tahun menjabat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.